Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel saya tentunya Dr. Gustrin. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kali ini saya akan membahas tentang cacingan. Cacingan ini sebenarnya udah pernah saya bahas juga di konten YouTube saya yang sebelumnya, yang Ibu Cekatan di sini nih. Tapi udah nggak bisa di-maintain, nggak bisa diapa-apain lah tuh channel ya, seperti yang udah saya jelaskan di konten-konten awal nih. Adapun sebenarnya cacingan itu sudah saya tulis di buku ini nih, di buku dokterku. Ya, saya akan membaca-baca dari sini biar sinkron dan kalau memang ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau mungkin saya akan menambahkan sesuatu, saya akan tambahkan pada konten kali ini. Cacingan ini sebenarnya adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh masuknya cacing ke dalam tubuh sampai ke usus. Penyakit ini mudah menular dan bisa mengancam apabila dibiarkan. Seperti terjadinya obstruksi yang sudah saya singgung di konten sebelumnya, sehingga akan menyebabkan obstipasi juga dan akhirnya ileus obstruktif. Kalau sudah obstruktif kayak gitu kan berarti harus dioperasi ya. Sayang banget. Nah, maka kita harus waspada terhadap adanya investasi atau masuknya si cacing ini yang bisa dimulai dari telur-telur ya yang nyangkut nih di kuku apabila main tanah yang ternyata banyak telur cacingnya, kemudian nggak cuci tangan, nggak disikat nih kukunya, dan akhirnya makan ya, wow, itu terbawalah tuh ke saluran pencernaan, akhirnya mampir di usus dan berkembang biak di sana. Cacingan ini ternyata jenisnya cukup banyak ya. Nah, ini saya sebutkan beberapa yang familiar saja. Yang pertama adalah cacing tambang. Cacing ini panjangnya sekitar 1 cm, ini sambil dilihat gambarnya, dan warnanya merah. Infeksi cacing ini disebut-sebut yang paling merugikan karena bisa menyebabkan anemia parah dan bisa jalan-jalan ke paru-paru dan bisa menyebabkan sesak napas. Yang kedua adalah cacing gelang atau disebut dengan Ascaris lumbricoides. Panjang cacing ini ngeri juga loh, kayak sepanjang garisan tuh, 20-30 cm. Warnanya juga putih. Selain masuk dari tangan yang terkena ini ya, telur yang di bawah kuku itu yang nyelip-nyelip itu juga bisa masuk nih telurnya melalui melalui kaki yang tidak pakai alas ya. Jadi dia masuk melalui pori-pori dan terbawa lah tuh ke aliran darah. Dalam bentuk dewasa nih, cacing yang udah bertumbuh di usus ini bisa menghabiskan atau menyerap 0,14 gram karbohidrat per hari di dalam usus anak, sehingga timbullah gejala diare dan kurang gizi. Selanjutnya adalah cacing cambuk atau Trichuris trichura, panjangnya sekitar 3-5 cm, warnanya merah dadu atau bahkan kelabu. Cacing ini masuk dan menyerang usus besar, beda sama cacing-cacing sebelumnya ya, di usus halus, yang ini ke usus besar. Setelah ususnya luka, bisa menyebabkan perdarahan dan diare, jadinya anemia atau kurang darah. Cacing ini juga bisa menyebabkan prolapsus recti atau bagian usus menjulur keluar melalui anus. Ini yang paling sering terjadi terutama di zaman dulu ya, namanya cacing kremi ya. Cacing kremi ini nggak gede banget sih, cuma 1 cm dia panjangnya. Terus warnanya putih, sangat halus seperti benang. Cacing ini meletakkan telur tepat di luar anus dan menimbulkan rasa gatal, terutama pada malam hari. Apabila anak menggaruk ya pada area yang gatal, telur pun menempel di kukunya, maka telur akan bisa tertelan atau bisa tertularkan ke anak lain bila ia memegang makanan dan kemudian berbagi. Cacing ini sebenarnya nggak berbahaya sih, cuma sangat mengganggu ya karena dia bikin gatal di anus. Nah, ini bisa dulunya bisa dibilang nih karena banyak makan kelapa ya, tapi ya sebenarnya nggak juga sih. Gejala yang terjadi apabila kita terkena investasi cacing, kecuali cacing kremi ya, karena cacing kremi termasuk yang tidak terlalu berbahaya, cuma mengganggu. Kalau sudah terkena cacing-cacing yang lain yang bisa menyebabkan perdarahan, itu udah pasti gejalanya adalah lesu dan lemas. Berat badannya jadi turun, sering diare, batuk yang tak kunjung sembuh, itu bisa jadi karena si cacing udah nyampe ke paru-paru. Seperti tadi cacing tambang ya, karena ada cacing di dalam perut, maka perut pun juga bisa jadi buncit. Bisa juga karena dia melubangi itu usus, akhirnya
efeknya jadi nyeri perut. Bagaimana tindakan pencegahannya? Nah, tindakan pencegahannya tentunya adalah dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, terutama tentang higienitas dan sanitasi lingkungan, air dan makanan ya yang kita makan. Kemudian jangan lupa selalu biasakan cuci tangan pakai sabun, menggunakan alas kaki biar nggak masuk tuh telur cacing dari pori-pori kaki ya. Potong kuku sesuai sunnah, yaitu pada setiap hari Jumat atau kalau kapanpun terasa panjang, sehingga jangan sampai ada telur cacing yang bersembunyi di bawah kuku. Seperti dalam pedoman hidup bersih dan sehat yang lain, yaitu gunakan jamban yang bersih ya, dan cuci tangan ketika setelah BAB ya. Jangan pula biarkan anak BAB sembarangan ya. Cuman saya yakin sih zaman sekarang nggak banyak yang BAB sembarangan lagi, misal di sungai atau apa, karena sudah ada program pemerintah Zaman Sehat ya. Semoga sudah semua di Zaman Sehat. Beri obat cacing yang rutin ya pada anak, terutama minimal 1 tahun sekali, terutama pada daerah dengan endemik penyakit cacing, pengguna jamban bersama, dan pemukiman kumuh yang padat penduduk. Namun ingat bahwa pemberian obat cacing ini sifatnya bukan mencegah ya, tetapi mengobati pada skala yang lebih rendah. Misalnya udah rutin diberikan, pasti nggak ada telur cacing lagi dong di tubuh gitu. Tapi kalau mencegah adanya infeksi cacing nggak bisa dicegah, tapi dia akan membunuh apa yang ada di perut atau di usus ya. Dan kemudian yang terakhir, pada penderita cacing kremi itu bisa untuk menyamankan dari si anak, itu bisa dioleskan vaselin pada anus bagian luar ya. Ya gitu aja deh tentang cacingan. Intinya adalah bahwa cacing yang bisa menginvestasi tubuh itu macam-macam jenisnya, dan mulai dari ringan akibatnya sampai dengan bisa fatal ya. Jadi kita wajib atau waspada untuk berhati-hati, dan pada daerah endemik penyakit cacing maksud saya, itu untuk memberikan obat cacing minimal setahun sekali. Oke? Semoga cukup jelas, dan apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di next konten.